yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Mari sekali lagi katakan banyak perkara. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, Tiada satu pun yang akan terjadi tanpa Allah. tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah
Sebab pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengerti. Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli. Ini adalah kesempatan yang terbaik untuk Engkau dapat memuliakan dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab segala persoalan yang kita hadapi.
undang kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Allah kita. Allah yang tidak pernah gagal, Allah yang selalu menepati janji-janji. Kami nyatakan Tuhan pagi hari ini Tuhan, Kau Tuhan penolong kami. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, memuliakan nama-Mu, namaku menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan penolong hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, memuliakan nama-Mu, namaku menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir. Kau setia sampai akhir. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bangga akan Engkau Tuhan. Biar kami memuji Tuhan pagi hari ini dengan segenap hati kami. Kami percaya Tuhan, Kau perlindungan kami Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami siap memuji Tuhan hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang lebih meriah lagi untuk Allah kita. Amin. Walau badai topan datang di dunia, tetap percaya Tuhan perlindungan kita. Amin. Haleluya. Topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kaki goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Baik siang maupun malam, baik siang maupun malam.
Tuhan kota benteng kita. Amin. Haleluya. Saat kita menjadikan Tuhan satu-satunya penyelamat dalam hidup kita. Amin. Sekali lagi sorak-sorak yang paling meriah Bapak Ibu untuk Tuhan kita. Haleluya. Kau satu-satunya
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bahwa Tuhan menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah badai yang kita hadapi. Amin. Amin. Tetap percaya, tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih. Di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, Kasih-Mu Tuhan. kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Saat Tuhan mampu menolong Daniel, saat Tuhan mampu menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego, percayalah bahwa Allah yang kita sembah mampu menolong setiap kita. Allah yang kita sembah mampu memberikan pengharapan yang baru, jalan keluar. Amin. Mari setiap kita yang percaya, saya udah bangkit berdiri. Katakan kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan
Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Engkau sanggup ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup tolong kami. Engkau yang sanggup tolong umat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Hati kami bergetar. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Satu hal yang kami tahu bahwa Engkau sanggup tolong kami. Apapun keadaan Tuhan dunia ini, apapun kata orang, tapi kami percaya Engkau bisa lakukan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau hadir pagi hari ini dan Engkau urapi setiap kami. Tuhan, ini waktunya kami dengar firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu buat kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan pagi hari ini. Kami siap yang terbaik, bajak hati kami, garap hati kami Tuhan. Supaya setiap kali kami dengar firman Tuhan, hidup kami makin ditambah-tambahkan oleh karena Engkau Tuhan. Hidup kami makin Tuhan, benar di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap terima firman Tuhan dengan saya, sama-sama katakan amin. Ya, selamat duduk Bapak Ibu, shalom. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya akan bagikan sertifikat baptisan terlebih dahulu buat ketiga saudara kita yang kemarin dibaptis lahir baru. Yang pertama saya panggil Jessica Angelistia Putra, boleh maju ke depan. Saudara Melanie Maria maju ke depan dan saudara Jonathan Emmanuel untuk maju ke depan. Kita mau sambut ketiga saudara kita ini bersama-sama sebagai warga kerajaan surga. Amin. Tepuk tangan yang meriah dong buat tiga saudara ini. Terus ke Tuhan. Foto dulu ya. Semangat terus ke Tuhan ya. Haleluya. Boleh kembali ke depan ke tempat duduk saudara masing-masing. Haleluya. Saudara, kalau hari ini kita tanya pada orang abad ini kira-kira tahun apa yang paling sulit, sukar, pasti jawabnya 2020. Kenapa? Karena di tahun ini kita mengalami banyak macam perkara-perkara. Ada air mata yang dicurahkan, penderitaan, kesukaran. Bahkan karena tahun 2020 ini maka banyak orang yang mengatakan tahun 2021 tidak ubahnya seperti tahun ini. Tahun yang sukar, tahun yang sulit. Sebab itu kalau saya melihat beberapa berita yang saya baca, banyak orang ingin tahu apa yang akan terjadi tahun 2021 yang akan datang. Banyak orang yang cari orang-orang yang bisa menerawang tahun depan itu bagaimana. Bahkan ada orang-orang yang cari pada seorang yang namanya anak yang namanya indigo. Katanya punya indera keenam yang bisa menerawang kira-kira apa yang akan terjadi 2021 yang akan datang. Dan ketika saya baca, anak ini berkata begini, tahun 2021 akan ada tahun di mana akan ada air yang cukup banyak, melimpah, kayak banjir begitu. Dan ada jeritan orang yang minta tolong. Nah, gak sedikit orang yang percaya akan ramalan ini, sehingga mereka khawatir, takut, cemas akan apa yang terjadi 2021 yang akan datang. Lain lagi dengan Bill Gates. Bill Gates itu seorang penemu Microsoft. Dengan analisanya, dengan wawasannya, dia mengatakan bahwa 2021 ditandai 4 hal. Yang pertama begini, pandemi akan memburuk, kemudian akan membaik. Mungkin hari-hari ini kita dengar namanya second wave. Gelombang keduanya COVID-19. Dan kemarin itu di Indonesia ini rekor paling tinggi. 8.000 orang sekian kena COVID satu hari. Kemudian katanya Bill Gates yang kedua, meskipun vaksin nanti ditemukan untuk COVID-19, namun dunia medis harus terus mencari kemudian bergulat dengan segenap tenaga karena vaksin yang ada kan bermutasi. Itu katanya Bill Gates. Kemudian ketiga dia ngomong gini, keadaan yang seperti ini susahnya akan berangsur-angsur menjadi baik. Dan yang keempat bahwa akan ada perubahan iklim yang sangat ekstrim di dunia ini. Namun dari segi rohani, saudara, dari pandangan rohani kita berkata bahwa tahun 2020 ini adalah the screening year, tahun penyaringan. Amin.
Apa yang disaring? Dari dalam tahun 2020 ini saya melihat 2 kelompok orang percaya yang diperbagi dengan sangat tegas. Orang percaya yang kemudian tidak tahan uji. Mereka kemudian mencari, mengkompromikan imannya, mencondongkan imannya untuk mendengar pendapat-pendapat, ramalan-ramalan yang ada. Tapi kelompok yang kedua adalah orang-orang yang teguh, tahan uji. Karena dia mengakui bahwa setiap perkataan Tuhan itu ya dan amin dalam hidupannya. Nah, ada seorang kesaksian, ada seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan terkenal dengan pelayanan yang luar biasa. Dia sangat aktif melayani, dia sangat aktif menginjil. Bahkan disukai orang-orang banyak. Bahkan ketika dia doakan orang sakit sembuh. Ini hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Namun ketika dalam tubuhnya sendiri kena kanker, saudara. Hamba Tuhan ini kemudian mengurung diri dalam kamarnya. Dia tidak lagi bergairah seperti dahulu ketika dia melayani, dan pada akhir hayatnya dia kehilangan semuanya. Saudara, ini tragis. Namun mari pada hari ini saya akan ajak saudara baca apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kita pada hari ini. Yeremia 31 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Yeremia 31 ayat yang 16-18 saya bacakan. Beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jeripayamu ada ganjaran. Demikian firman Tuhan, mereka akan kembali dari negeri musuh. 17 perhatikan begini. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Katakan sampai kananmu, masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Telah kudengar sungguh-sungguh, Efraim meratap, engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran. Seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Saudara, ini penting, saudara. Banyak orang yang hari-hari takut, ragu-ragu, cemas. Apa yang akan terjadi tahun 2021? Karena kalau 2020 seperti ini, 2021 banyak orang yang hilang harapan. Kemudian ketakutan luar biasa. Tapi biarlah saya berdoa supaya orang-orang yang hadir tempat ini adalah orang-orang yang kelompok kedua. Yang tahan uji. Karena firman Tuhan di bagian kita semuanya. Amin. Ada pujian berarti ini. Masih ada harapan saat ku berdoa. Saat mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Kasih-Nya lingkupiku, takkan kecewakan. Roh Kudus kan hiburkan dalam pergumulan. Berserulah Yesus, Yesus. Ada pengharapan yang penuh, nama yang selalu siap menolongku dalam setiap keadaanku. Ada jawaban dalam Yesus saat ku tak mampu sendiri. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanku. Naikkan sama-sama dengan imanmu pagi hari ini. Ada harapan dalam Tuhan Yesus, amin. Masih ada harapan saat ku berdoa. Saat mengangkat tangan,
Tuhan turun tangan, kasih-Nya lingkupiku, takkan kecewakan. Roh Kudus kan hiburkan dalam pergumulan. Berserulah Yesus, Yesus, ada pengharapan yang penuh, nama yang selalu siap menolongku dalam setiap keadaanku. Ada jawaban dalam Yesus saat ku tak mampu sendiri. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanku. Katakan sama-sama, nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanmu. 2020 the screening of year, tahun penyaringan. Namun saudara begini, apakah sandaranmu hari ini Tuhan atau yang lain? Selama ini mungkin kita sadar kita uang kita, pangkat kita, relasi kita. Hari-hari ini enggak bisa semuanya. Semua itu mengecewakan. Tapi kalau sandaranmu Tuhan, saya percaya apapun terjadi, engkau akan tetap kokoh dalam Tuhan. Saya ulangi ayat 18 begini. Telah ku dengar, sungguh-sungguh Efraim meratap. Saudara, siapa ini Efraim? Kejadian 41 ayat yang 52 diberitahu kepada kita, siapa itu Efraim? Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim. Sebab katanya apa? Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Ini adalah anak kedua dari Yusuf. Dia dalam keluarga kecilnya, dia melahirkan anak di jauh dari rumah orang tuanya di Kanaan sana. Dan dia menamai anak kedua itu Efraim. Katanya apa? Aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Arti harafiahnya, Efraim adalah berbuah-buah dalam kesengsaraan. Saudara, mungkin keadaan kita sama seperti dialami oleh orang Israel dalam kitab Yeremia ini. Gak ada harapan lagi. Orang berkata, wah gak ada harapan buat kamu. Saudara, tapi coba kita lihat Yeremia ke-1 ini. Ini mengisahkan tentang keadaan bangsa Israel sesungguhnya. Waktu itu benar-benar sangat tidak ada harapan. Mereka tercerai-berai ke seluruh ujung bumi. Kerajaan utara itu terbagi dua ya. Utara tercerai-berai, yang selatan juga tercerai-berai. Dan orang berkata tidak ada lagi harapan. Ada seorang alim ulama yang berkata begini. Kalau engkau kehilangan emas, engkau masih bisa beli di toko emas. Kalau engkau kehilangan pacar, tahun depan engkau bisa dapat pacar yang baru. Tapi kalau engkau kehilangan tanah air, engkau cari di mana? Ini keadaan sama, saudara. Sebuah nation, sebuah bangsa yang habis, selesai. Gak ada ceritanya lagi. Yeremia 1 ini. Sampai frase ayat yang ke-15, dikatakan Rahel itu menangis meratapi anak-anaknya. Kenapa? Karena Israel sebagai bangsa nation hancur. Kemana-mana mereka terserak-serak. Dan tidak mungkin dipulihkan lagi, saudara. Namun sebagai orang percaya kita harus percaya Bapak Ibu, goncangan yang terjadi bagi kita hari-hari ini, Tuhan persediakan pengharapan, pemulihan bagi orang-orang percaya. Amin. Coba kita lihat di Yeremia 31 ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya.
Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikian firman Tuhan. Saudara, Tuhan tuh kalau sudah mengasihi seseorang, pasti dia punya planning, dia punya rencana. Nah kadang-kadang kita tidak bisa melihat rencana Tuhan, kita selalu menggerutu, kita selalu mengomel, kita selalu bersungut-sungut terlebih dahulu. Itu membuat kita lama dalam proses. Tapi kalau orang ngerti bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh bersama dengan dia, orang itu kan melihat bahwa tangan Tuhan di balik semuanya itu. Amin. Nah, saudara, sebagai orang percaya Anda harus berani tatap masa depanmu itu. Jangan kehilangan harapanmu. Meskipun orang ngomong sulit, ada banyak air, orang banyak teriak, minta tolong. Tapi mari kita hidup bukan kata orang, tapi apa yang dikatakan firman Tuhan. Yeremia ini juga nabi yang sangat kasihan. 125 tahun dia berteriak-teriak, bertobat, gak ada yang bertobat. Tapi Yeremia mendapat kekuatan yang luar biasa ketika dia berkata, ketika aku jumpai perkataanmu, aku menikmatinya. Saudara, ini sebagai orang percaya hari ini, mari kita belajar, jangan kehilangan harapan. Amin. Ayo kita ngerti bahwa hari-hari ini kita punya Tuhan yang sangat bisa kita andalkan. Orang andalkan uang sudah hari-hari ini habis. Minggu yang lalu saya katakan bahwa banyak orang yang planning mungkin setahun, waktu masih aman, bisa planning setahun mau liburan kemana, mau kemana. Tapi hari-hari mungkin kita hidup dari hari ke hari. Tapi semuanya karena Tuhan baik buat kita. Amin. Nah, ada 3 alasan kenapa orang percaya itu harus berani melihat ke depan, melangkah dengan Tuhan di tahun yang baru. Yang pertama, saudara, Yeremia 31 ayat 16, saya ulangi baca. Beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata. Ini sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikian firman Tuhan. Saudara, yang pertama, kenapa kita harus berani menatap masa depan? Meskipun orang ngomong gelap, tidak kelihatan apapun juga. Banyak orang ngomong tahun yang penuh dengan ratapan, tahun yang penuh dengan ketakutan. Kenapa kita harus berani? Yang pertama begini, Tuhan tidak akan pernah lalai memberikan upah bagi orang yang percaya dengan sungguh-sungguh dan pegang teguh janji Tuhan. Amin. Tuhan gak pernah lalai. Mungkin bos kita bisa lalai. Saya pernah suatu ketika, waktu saya masih di sekuler, saya bekerja dengan perusahaan, tiba-tiba bos kami itu lupa mentransfer uang. Banyak orang yang menunggu tanggal 25 kan, setiap bulan. Ketika kita pulang sampai rumah, kita cek ke ATM, loh kok gak ada. Dan kebetulan tanggal 26-nya Sabtu libur, 27-nya Minggu, 28-nya baru Senin. Waduh, kita mau ngomong juga gak enak. Masa kita nagih sama bos. Tapi juga kekurangan. Kebutuhannya mendesak. Kita tunggu 26, 27. Akhirnya tuh bos ya, kita ingat sendiri. Sorry ya, kemarin saya lupa. Pulang malam transfer uang lupa. 28 kita gajian. Tapi saya katakan begini, sekali-kali Tuhan tidak lalai akan janjinya. Berikan upah bagi orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan dengan sebuah hati. Amin. Nah, saudara, dalam sebuah Alkitab ada seorang dalam perjanjian lama maksud saya, ada seorang raja bernama Asa. Dalam 2 Tawari pasal 15, rupanya Asa ini punya hati yang sangat mencintai Tuhan. Asa ini mencari Tuhan lebih daripada orang-orang dari raja-raja yang lain. Bahkan dalam zaman Asa itu memerintahkan seluruh bangsanya untuk memperbarui iman mereka kepada Tuhan. Kenapa? Karena sebelumnya, raja sebelumnya, itu sama sekali mereka hidup tanpa Allah. Coba bayangkan, bangsa pilihan, bangsa Ahaba, bangsa Israel hidup tanpa Tuhan. Puluhan tahun. Dan mereka bisa hidup seperti itu. Saudara, tapi ayat yang ke-15 coba perhatikan. 2 Tawari 15 ayat yang ke-5 maksud saya. 2 Tawari 15 ayat yang ke-5. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat. Karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Perhatikan ini.
bila tidak ada firman Tuhan yang menuntun dalam kehidupan ini, maka yang dihasilkan kekacauan. Kalau orang tidak dituntun firman Tuhan dalam hidupannya, gelap hidupnya saja. Yang dia pikirkan itu gelap. Lalu hidupnya pasti kekacauan yang ada. Kekhawatiran, ketakutan. Ini bangsa Israel puluhan tahun hidup tanpa Tuhan. Bisa. Sejak zaman Asa. Asa ini cinta Tuhan. Cari Tuhan dengan seluruh hatinya. Dan kemudian Asa memperbarui komitmen mereka dengan Tuhan. Iman mereka dengan Tuhan. Dilakukan sebuah pertobatan massal. Dan mereka mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh hati. Kemudian ayat yang ke-7. 2 Tawarikh 15 ayat yang ke-7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu. Karena ada upah bagi usahamu. Saudara, orang yang mencari Tuhan, saya beritahu begini. Tidak akan sekalipun kehilangan upahnya. Itu kebenaran. Orang yang benar-benar cari Tuhan, tidak akan kehilangan satu peser pun upahnya. Bos kita bisa lupa. Tapi kalau kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti ada upah tersedia bagi orang yang percaya. Amin. Sebab mari saya ajak tahun 2020 ini, the screening of year, tahun penyaringan ini. Bersungguh-sungguhlah hari ini. Kita mau cek hidup kita tahun-tahun yang lalu. Mungkin tahun masih aman-aman, 2019, 2018, 2017. Apa kita ini sungguh-sungguh dengan Tuhan? Punya komitmen benar dengan Tuhan? Kok 2020 diizinkan penyaringan seperti ini? Saya berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang tetap kokoh dalam Tuhan Yesus. Amin. Bukan orang-orang yang tidak tahan uji. Dikit-dikit takut. Dikit-dikit mengeluh nasibnya. Dikit-dikit menggerutu. Kenapa kok begitu Tuhan? Kenapa begitu Tuhan? Saudara, Tuhan itu tidak lalai berikan upahnya bagi orang yang sungguh-sungguh masalahnya. Tapi pertanyaan gini, apa kita sungguh-sungguh hari ini? Seperti Asa, cari Tuhan dengan sepenuh hati. Makanya pujian tadi, pujian Pentakosta lama. Saat ku terima apa? Yesus. Kalau orang terima Yesus pasti berubah hidupnya. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Apa itu? Hidup. Cita di hatiku. Sejak ku terima Yesus. Sekali lagi ya. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima, sama-sama. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima. Amin. Ada beda loh, orang yang sungguh-sungguh dan orang yang gak sungguh-sungguh, kata-katanya kita malaiki. Akan ada bedanya nanti. Ada orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan dan ada orang yang biasa-biasa. Perumpamaan 5 gadis yang pandai dan 5 yang bodoh itu sebuah separasi, pemisahan yang jelas. Sama-sama tahu bahwa mempelai akan datang. Amin. Siapa 5 gadis ini yang bodoh dan yang pandai ini? Orang percaya. Karena dia tahu kok Tuhan akan datang. Mempelai akan datang. Pertanyaannya, sejauh mana kita sungguh-sungguh? Sejauh mana kita melekatkan hatinya kita pada Tuhan? Sejauh mana kita menjadikan Tuhan itu sandaran hidup kita, bukan yang lain? Kok orang percaya sandarannya masih yang lain, saudara? Masih bisa cari jalan tikus, ada masalah jalan tikus, masalah jalan tikus, gali lubang, tutup lubang lagi. Orang kayak gitu gak pernah terima Tuhan. Di saat seperti ini, hanya satu jalan, nyerah dengan Tuhan dan percaya sungguh-sungguh pada Tuhan. Amin. Kalau kita menemukan seperti itu, Tuhan tidak lalai akan upahnya bagi kita semuanya. Yang kedua, saudara, kenapa kita harus berani tetap masa depan meskipun orang ngomong gelap, sukar. Ayat 18 dalam kitab Yeremia ayat 18. Telah ku dengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik sebab engkaulah Tuhan Allahku. Saudara, yang kedua begini, kenapa kita harus berani tatap masa depan?
Karena hajaran daripada Tuhan selalu membuat seorang itu kuat dan dewasa. Saya ulangi ya, hajaran yang daripada Tuhan pasti membuat orang itu kuat dan dewasa. Hajaran yang Tuhan berikan bukan supaya kita jatuh, tergeletak, gak bisa bangkit. Tapi hajaran yang Tuhan berikan supaya kita ini seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Bapak Ibu, Raja Wali ini burung yang hampir sama dengan manusia siklus hidupnya. Kalau manusia 70 tahun, 80 tahun kalau kuat, Raja Wali pun sama, 70 tahun, 80 tahun. Dan Raja Wali adalah seekor burung yang punya rentang sayap yang paling panjang. Di Singapura ada sebuah kebun binatang yang memang khusus ya. Untuk itu ada orang-orang yang meneliti tentang Raja Wali. Bahkan Raja Wali yang belum dewasa benar, itu rentang sayapnya 2 meter. Itu belum dewasa. Tuhan digambarkan sebagai Raja Wali. Dan ini kita ini anak-anak Raja Wali yang terbang tinggi. Dan Raja Wali punya sebuah kebiasaan yang unik. Ketika dia mulai bertelur, kemudian mengerami telurnya, tetaskan telurnya. Kemudian usia 3 bulan, ya 3 bulan itu mereka kemudian, usia 8 minggu, 2 bulan ya. 2 bulan itu kemudian Raja Wali ini mulai membongkar sarangnya, dibongkar. Jadi sarang yang utuh kemudian dengan paruhnya dibongkar satu persatu, diserakkan. Pada usia 3 bulan sampai 4 bulan, kemudian Raja Wali menggoncangkan sarangnya. Isinya apa tuh? Anaknya. Supaya apa? Supaya jatuh. Sarangnya dibuat di tempat yang tinggi sekali. Bukan yang rendah. Bukan di kandang kayak ayam. Tempat yang tinggi, di puncak gunung yang tinggi. Di sana sarangnya Raja Wali. Dihancurkan di sana supaya anaknya jatuh. Dan yang unik begini loh. Ketika anaknya jatuh meluncur ke bawah, Raja Wali bukan di bawahnya, tapi dia di atasnya melayang-layang. Melihat anaknya itu epek begini. Mungkin anaknya nih, help me, tolong aku. Mama jahat. Tapi terus dilihat di atasnya. Kalau ditopang di bawahnya, anaknya aman. Ada mama gue, ya kan? Ada mama gue. Tapi di atasnya dia. Lah anaknya cuma lihat mama di atas, di bawah ini mungkin baru cadas, mungkin sungai, jurang yang curam. Namun ketika anaknya sudah hampir putus harapan, Raja Wali dengan sigapnya akan menantang lagi di atas sayapnya. Itu Tuhan, saudara. Amin. Cara Tuhan begitu. Mungkin hari-hari kita bingung loh. Mungkin kita pernah ngalami mungkin pas-pasan keadaan kita. Mau bayar ini, udah jatuh tempo, belum ada dananya. Mungkin kita juga mau bayar kuliah juga belum ada bayarnya. Kita ngecek di ATM, belum ada transferan, dan sebagainya. Atau mungkin kita juga dihadapkan dengan suatu masalah ketika kita mulai menabung untuk anak kita di depan kita, tiba-tiba ada masalah terjadi. Kayak lenyap semuanya begitu. Tapi tahu lagi nih saudara, Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, itu fase terbaru bagi Anda dan saya. Supaya kita jadi anak Raja Wali yang dewasa dan bisa terbang. Amin. Kalau kita goncangkan Tuhan, kita aman, kita nyaman. Seiring kita melayani Tuhan, seiring kita ikut Tuhan, perhatikan ini ya. Tuhan gak hanya goncangan rasa amanmu. Tapi juga Tuhan sisipkan kekhawatiran mungkin terjadi. Tuhan taruh ketakutan terjadi. Tuhan taruh kecemasan terjadi. Tuhan juga taruh kita gak bisa melihat apa-apa di depan kita. Tapi di situ kita belajar percaya akan Tuhan. Dia Raja Wali yang akan tidak pernah tinggalkan kita tergeletak. Amin. Timingnya tetap tepat, saudara. Tapi kalau kita selalu bersungut-sungut, kita tanya kenapa, itu lama. Ini waktu seperti ini mari kita belajar untuk bersyukur akan kemurahan Tuhan. Sebab dia baik buat kita selama-lamanya. Amin. Enggak terhitung dalam 2 bulan ini kan 2 saudara kita ini mengalami kecelakaan yang tidak pernah kita pikirkan. Ada Kesia yang udah 3 minggu Pak ya.
2 minggu. Setelah dari gereja, naik motor ngantuk. Motornya itu mungkin lajunya cukup kencang sampai motornya itu sampai nggak bisa dipakai lagi itu ya Pak ya waktu itu ya, nggak bisa jalan lagi. Roda depannya melesek ke depan ke dalam begini. Nggak bisa itu harus diangkat. Masuk selokan. Tapi saya dengar kesaksiannya dari Ibu Christine. Anehnya Pak, waktu itu masuk selokan, 2 anak jatuh di pinggir jalan. Saya bayangkan kalau sama-sama jatuh ke selokan pasti lebih parah. Tapi semata-mata karena Tuhan selamatkan nyawanya. Tuhan mau ajar kita raja yang terbang tinggi atasi badai. Amin. Pasti. Jangan harap gini loh, ada Tuhan. Kalau ada Tuhan aman-aman. Enggak, Raja Wali itu akan goncangkan sarangmu, rasa amanmu. Kau akan jatuh meluncur ke bawah, seolah-olah gak ada harapan. Tapi Tuhan itu dengan sikapnya mengawasi dari ketinggian. Di saat ketika kita gak bisa lagi, Tuhan topang kita lagi. Itu Tuhan kita. Makanya jangan pernah putus harapan. Karena hajaran dari Tuhan pasti dewasan kita semuanya. Amin. Ayo kita jangan putus harapan, saudara. Kalau saya mikirin juga bagaimana kedepannya sewa ruko ini, saya juga bisa stres. Tapi mari kita belajar bahwa kita andalkan Tuhan. Ada beberapa teman saya yang harus gulung tikar pelayanannya. Kenapa? Gak bisa sewa kontrakan lagi. Tapi saya percaya sudah gini, apapun keadaan kita, kalau kita andalkan Tuhan, pasti ada pertolongan. Amin. Nah yang ketiga, yang terakhir saudara. Kenapa kita harus tidak boleh takut dan harus mau melihat masa depan. Yang ketiga, Yeremia 31 ayat yang ke-23. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah orang Israel. Orang akan mengucapkan perkataan ini lagi di tanah Yehuda dan di kota-kotanya. Apabila aku telah memulihkan keadaan mereka. Tuhan kiranya memberkati engkau. Hai tempat kediaman kebenaran. Hai gunung yang kudus. Terus yang ketiga, kenapa kita harus berani menatap hari depan? Karena tidak selamanya orang benar dibuatnya tergoncang. Akan ada waktunya pemulihan terjadi. Amin. Kesusahan itu pasti ada expedite-nya. Tuhan tidak biarkan kesusahan yang besar, pencobaan yang melebihi kita. Ada expedite-nya. Ketika kita berhasil, kita andalkan Tuhan. Ada waktu Tuhan pulihkan kita semuanya. Amin. Nah, seperti apa sebat, apa goncangan? Tuhan punya timing yang tepat. Coba lihat. Beberapa banyak sahabatnya Ayub. Istrinya yang paling dekat ngomong, matilah Tuhan, kutuklah Tuhan Allahmu. Matilah engkau, maksudnya, kutuklah Tuhan Allahmu. Istrinya sendiri ngomong, matilah kamu dan kutuklah Tuhan Allahmu. Yang kau sembah hari ini. Karena apa? Mereka lihat fakta. Anaknya mati, kekayaan hilang lenyap. Tinggal Ayub dengan koreng-korengnya. Garut dan beling. Istri yang dia cintai ngomong, matilah kamu dah. Kutukilah Allahmu. Tapi saudara, ketika goncangan terjadi, apa yang Ayub katakan? Ketika Ayub berhasil melalui ini. Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dalam goncangan seperti ini, kita harus berani menemukan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita goncangan kayak orang dunia, aduh gimana Pak? Susah. Gimana Bu? Susah. Kalau kita katakan itu jadi seperti imanmu. Tapi kalau kita ditanyai orang lain, bagaimana Bu? Haleluya. Tuhan luar biasa. Tuhan kita, Tuhan yang heran. Tuhan yang sanggup tolong kita. Kalau kita lakukan itu semua Bapak Ibu, pasti goncangan ini ada expedite-nya. Tuhan akan tolong kita dan pulihkan kita semuanya. Amin. Berapa banyak mau dipulihkan Tuhan? Boleh katakan Bapak Ibu. Wow, semuanya boleh dipulihkan Tuhan ya. Ayo 3 perkara ini. Kenapa kita gak boleh takut? Kita harus berani tetap masa depan. Yang pertama, karena apa? Karena Tuhan gak lalai memberikan upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yang kedua, hajaran yang Tuhan berikan, goncangan yang Tuhan berikan, izinkan terjadi. Supaya kita dewasa seperti Raja Wali yang dewasa. Ya terbang atas semua badai yang ada. Yang ketiga, kenapa kita gak boleh takut dan harus berani tetap masa depan?
Karena tidak selamanya goncangan itu ada. Ada waktunya Tuhan pulihkan kita semuanya. Amin. Mari saya undang kita bangkit bersama-sama naikkan pujian. Saya undang. Haleluya Tuhan. Naikkan pujiannya saya. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Kita sekali lagi, harapanku ya Tuhan, harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Bapak Ibu, katakan satu yang lainnya, jangan takut, masih ada harapan. Amin. Ada harapan untuk masa depanmu. Amsal berkata begini, masa depan sungguh ada bagi orang-orang yang percaya. Amin. Jangan takut, jangan gentar. Mungkin 2020 kita tutup dengan lembar yang kelam. Semua orang mengalami semua ini. Tapi 2021 orang yang berjalan dengan Tuhan akan ada waktu dipulihkan Tuhan yang luar biasa. Amin. Katakan sama-sama. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku, dan imanku. Saya undang para bersama terus ke depan. Karena Yesus menopangku, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopang. Bapak Ibu bisa duduk dulu terlebih dahulu. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, bila pagi hari ini Engkau berikan kami kekuatan kembali. Kami boleh lihat harapan, meskipun hanya seperti secercah cahaya bagi kami. Tapi kami tahu Engkau yang membuatnya. Engkau yang membuatnya lebih besar lagi buat setiap kami. Sehingga kami boleh lihat terang yang ajaib itu datang bersiap orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Pagi hari yang juga bersyukur buat tubuh darah yang Engkau siapkan buat kami ya Tuhan. Biar kuduskan kami, layakkan kami untuk terima tubuh darah-Mu ini. Supaya kami dikuatkan, disehatkan. Karena kami tahu Tuhan, ada upah yang Kau berikan buat kami. Pengharapan kami tidak sia-sia dalam Tuhan. Dan kiranya biar berkat dari Allah Bapa Putra Roh Kudus turut sekerap ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ku tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Percaya kasih-Mu yang sempurna di
sia-sia. Dan imanku tetap teguh, Karena Yesus menopangku. Harapanku ya Tuhan, dalam Yesus takkan pernah sia-sia. Dan imanku tetap teguh, karena Yesus menopang. Bapak Ibu saya minta bersama-sama, harapanku takkan pernah sia-sia. Dan imanku tetap teguh, Karena Yesus menopang. dan imanku Tetap teguh, karena Yesus menopang. angkat hati tanganmu bersama-sama sembah Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau ajaib, Engkau yang pelihara kami. Janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan, Engkau ajar kami Tuhan, Engkau didik anak-anak-Mu. Katakan Kau baik bagi kami Tuhan, selama-lamanya Tuhan baik bagi kami. Mari angkat roti tangan kamu bersama-sama dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan berkata, inilah tubuhku yang saya bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukan roti yang kita angkat, kita pecahkan dalam persaudaraan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari dalam nama Yesus kita terima sama-sama. Haleluya. Mari angkat cawanmu juga, tangan kananmu juga. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diberikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukan cawan yang kita angkat, ini bersumber dari darah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari dalam nama Yesus kita terima sama-sama. Haleluya. Angkat tangan bersama-sama. Sekali lagi sembah Tuhan, ucapan syukur. Mari kita belajar selalu mengucap syukur hari ini. Tak peduli apapun keadaanmu, ucapkan syukurmu. Tuhan baik, untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan bagi kami. Selalu baru rahmat-Nya setiap pagi. Terima kasih Tuhan.
kekuatan kami, Engkau kekuatanku, pengharapanku Tuhan. Terima kasih, oh. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku memujimu Tuhan, ku memujimu, ku memujimu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu, kami bersyukur buat tubuh darah-Mu. Kami percaya Tuhan, kami pulang punya pengharapan yang baru. Dan kami percaya firman-Mu tidak yang sukar, tidak yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan kami percaya Tuhan pagi hari ini, setiap sakit penyakit Tuhan kami telah Tuhan angkat dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, yang lelah, yang Tuhan latih lesu, yang Tuhan imannya goyah, Tuhan kuatkan kembali ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur buat persembahan perpuluhan dan persembahan yang diberikan jemaat-Mu. Berkati setiap tangan memberi Tuhan pada pagi hari. Kami percaya Tuhan berkati mereka, dan kami percaya Kau jauhkan mereka dari sakit penyakit, dari mara bahaya. Kami percaya Kau perlindungan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya sama-sama katakan, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Bersama-sama katakan kasih Tuhan. Kami menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Hidup kami mau berbeda dengan dunia ini Tuhan. Itu komitmen kami, itu adalah iman kami Tuhan. Ketika kami menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kami, hidup kami menjadi beda dengan dunia ini. Kami mau menerangi dunia ini Tuhan dengan terang yang Tuhan berikan buat kami. Di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah keadaan yang sulit ini Tuhan, biarlah di bulan Desember ketika kami memperingati kelahiran-Mu, itu terang-Mu nyata atas hidup kami, nyata atas keluarga kami, nyata atas bangsa ini, atas kota kami, kota Malang Tuhan. Terima kasih Tuhan atas gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau membawa terang-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah hidup kami menerangi sekeliling kami, dan hidup mereka yang kami terangi berdampak positif dan mengalami perubahan, mengalami damai sukacita yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami
kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami bersama-sama bersehati berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Kami terus berdoa buat bangsa kami Indonesia dan kota kami, kota Malang, di mana kami bekerja, kami bertinggal di sini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau berikan kedamaian atas bangsa ini, atas kota ini. Engkau berikan terang-Mu atas bangsa dan kota kami Tuhan. Sehingga setiap pemerintah yang sudah Tuhan tentukan Tuhan, Engkau berikan oh Tuhan kekuatan, kemampuan untuk memimpin bangsa dan kota kami. Hidup takut akan Tuhan, penuh hikmat daripada Tuhan. Tuhan tolong pemerintahan kami dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada di bangsa dan kota kami ini Tuhan. Biar mereka Tuhan melakukan tugas-tugas mereka sungguh-sungguh, mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan, dan melakukan semuanya untuk kepentingan bangsa dan seluruh masyarakat luas Tuhan, bukan kepentingan diri sendiri. Engkau yang mengurapi, Engkau yang Tuhan memberkati pemerintahan pusat, Bapak Jokowi dan seluruh jajarannya Tuhan. Engkau memberkati, bahkan Tuhan pemerintah yang di RT RW di paling rendah Tuhan, Engkau juga yang memberkati kami semua Tuhan. Dan mereka bekerja dengan roh takut akan Tuhan. Damai-Mu atas Indonesia dan setiap permasalahan yang ada Tuhan, Engkau yang sanggup mengendalikan segala sesuatu bagi bangsa ini Tuhan. Kesehatan, penyakit menular apapun Tuhan, Engkau yang sanggup mengendalikan. Tidak ada jalan lain selain Engkau Tuhan. Ketika kami manusia sudah berusaha semaksimal mungkin, tetap satu-satunya Tuhan yang mampu mengendalikan adalah Engkau Allah yang menciptakan segala sesuatu. Engkau yang membuat segala sesuatu baru bagi kami dalam nama Yesus. Dengan kuasa-Mu Tuhan, Tuhan kami percaya bangsa ini juga Engkau yang mengendalikan keamanan buat bangsa kami Indonesia selama bulan Desember. Setiap gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan merayakan Natal kelahiran-Mu Tuhan. Kami merasakan aman damai di dalam Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Orang-orang yang Tuhan berusaha mengacaukan keamanan ini, mereka yang punya niat-niat buruk, niat jahat untuk bangsa ini, kami patahkan di dalam nama Yesus kuasanya, karena roh Allah yang akan menguasainya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, damai dan terang terpancar buat bangsa dan kota kami, khususnya juga buat gereja-Mu GBI Kairos di tempat ini Tuhan. Kami bersama-sama terus berdoa Tuhan buat gereja-Mu, supaya gereja-Mu terus kami membawa Tuhan dampak yang luar biasa buat kota kami, kota Malang, daerah Saujaja dan sekitarnya. Kami mau Tuhan Injil kerajaan-Mu terbuka bagi di tempat ini Tuhan. Injil kerajaan-Mu nyata atas gereja-Mu Tuhan. Kami memberitakan Injil dan banyak jiwa kami menangkan di dalam Engkau Tuhan. Kami terus berdoa supaya gereja-Mu terus berjalan di dalam tiang awan, tiang api-Mu, dalam visi yang Tuhan telah tetapkan buat kami, sehingga gereja-Mu ini Tuhan sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Apapun menjadi pergumulan, apapun menjadi kebutuhan gereja-Mu, Tuhan sudah sediakan. Bahkan Tuhan lebih dari apa yang kami pikirkan, yang kami minta, Tuhan sediakan bagi kami. Kami mau menutup tahun ini dengan penuh kemenangan, dan kami mau melihat tahun depan dengan penuh pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya setiap jemaat-Mu, setiap pelayan-pelayan Tuhan-Mu, berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami Tuhan. Ada pengharapan yang pasti, yang tidak sia-sia di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tetap mengandalkan Engkau dalam segala hal, dan dalam segala situasi setiap musim hidup kami. Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami, itulah iman kami, itulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini seru kami. Tuhan memberkati Bapak Gembala, biarlah Tuhan terus pakai dengan hikmat yang luar biasa untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, untuk menuntun kami menjadi domba-domba yang setia dan semakin setia di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini seru kami, dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami siap untuk menerima berkat. Mari Bapak Ibu angkat tangan bersama-sama, arahkan pandangan buat Tuhan saja. Pulanglah dan terima berkat rahmat Tuhan yang sempurna. Tuhan akan menyilai wajahnya kepada engkau, berikan kau kasih karunia. Tuhan berhadapan wajahnya kepada engkau dan berikan kau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu oleh Tuhan, suami istri, anak-anakmu, kedua orang tuamu, kedua mertuamu, bahkan orang yang tinggal dalam rumahmu. Diberkatilah Tuhan pekerjaanmu, diberikan Tuhan kesehatanmu, diberikan Tuhan keluar masukmu, dan apapun yang jumpai tanganmu akan dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan sekarang terimalah kasih sayang dan damai Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui segala akal, memberikan dalam hati pikiranmu, sehingga punya sukacita, engkau punya pengharapan, engkau punya kekuatan dalam tahun-tahun seperti ini. Dan biar tuntunan pemeliharaan Roh Kudus menyertaimu juga,
mulai pagi hari ini sampai merata Tuhan datang kali kedua. Mari yang percaya sama-sama katakan amin.